indikasinya. Perlu dipahami, urutan limfatik ini memiliki beberapa kontraindikasi yang perlu diperhatikan dengan baik oleh para terapis atau orang yang melakukan terapinya ya, treatmentnya. Yaitu yang pertama, peradangan akut itu tidak boleh diurut limpatik. Kenapa? Karena pada peradangan akut yang disebabkan oleh virus, bakteri, racun atau alergen, jaringan tubuhnya itu membengkak, ya, tidak memberi kesempatan untuk melaksanakan urutan limpatik karena nanti makin bengkak, ya, karena justru akan menyebabkan virus, bakteri, racun atau bahan alergen itu justru malah semakin masuk ke dalam tubuh. Dan jika terapis tetap memenuhi permintaan dari orang yang sedang sakit dengan ada peradangan akut, akan menyebabkan racun justru tersebar sampai ke seluruh tubuh. Ini harus didiamkan beberapa hari sampai tidak akut lagi. Setelah tidak peradangan lagi, barulah bisa dilakukan urutan limpatik. Yang kedua, yang tidak boleh diurut limpatik adalah mereka yang mengalami tumor malignan. Ini adalah kontraindikasi terhadap urutan limpatik karena khawatir menyebabkan penyebaran kankernya menjadi semakin luas atau terjadi metastase. Tumor malignan ini adalah kanker. Silakan browsing ya jika ingin uraian yang lebih panjang tentang tumor malignan. Yang ketiga yang tidak boleh diurut limpatik adalah keadaan trombosis atau plebitis, di mana mudah terjadi gumpalan darah dan terlihat pada permukaan kulit itu warnanya biru seperti kita habis kejedut ya. Kalau habis kejedut itu kan terus ada lebam biru di posisi yang kejedut itu ya. Nah, pada orang dengan masalah trombosis dan masalah plebitis ini, dia bukan karena terjedut, bukan karena habis ketumbuk begitu, tapi muncul bilur-bilur biru di bagian-bagian tubuhnya. Bahkan pada kondisi tertentu dengan masalah sel darah merah yang khusus, ya, masalah yang unik, ya, sel darah merah yang sakit itu bisa banyak tumbuh, muncul bilur-bilur biru hampir di seluruh tubuh. Kita tidak bahas di sini ya. Yang keempat, masalah jantung yang serius, urutan limpatik juga akan menambah suplai cairan ke arah jantung. Jadi kalau orang yang jantung bengkak tidak boleh diurut limpatik. Nah, kita coba demokan ya sedikit latihannya. Bagus sekali urutan limpatik ini menggunakan minyak herba sinergi yang dipanaskan dulu. Ini saya siapkan 2 botol, maksudnya saya siapkan yang minyaknya tinggal sedikit dan yang baru dipakai beberapa kali tapi masih relatif penuh. Cara memanaskannya, siapkan air panas di gelas, setengah gelas saja. Ini saya contohkan, kalau minyaknya tinggal sepertiga, dia nggak bisa tenggelam ya, sehingga proses menghangatkan minyak MHS yang ada di dalamnya ini tidak maksimal, ya, lama panasnya tidak tercapai. Gunakan yang masih isinya setengah lebih sehingga dia bisa betul-betul tenggelam ke air yang sudah panas. Diamkan sekitar 1-2 menit, insya Allah sudah cukup panas airnya. Jangan lupa siapkan sedikit tisu atau handuk kecil. Ya, jadi yang botol yang habis diambil, yang setelah diambil dari gelas air panas itu dilap dulu. Karena bila ada air di botol yang menetes ke tubuh orang yang akan ditreatment, itu akan menyebabkan kejut syaraf. Ya, jadi jangan sampai terjadi kejut syaraf. Kita mau terapi malah dibuat sakit gitu ya. Nah, kita mulai dari ujung. Ambil sedikit, mulai dari ujung. 1
telapak tangan ini, satu ruas ini, kita urut sampai ke bagian sendi ini. Karena di bagian lipatan-lipatan lah banyak terdapat nodus-nodus limpatik. Nah ini, caranya dengan tekanan sekitar 1 ons, kembali lagi tanpa tekanan. Tekanan 1 ons, kembali lagi tanpa tekanan. Dan ini kecepatannya kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke ujung ya. Ya. Di lengan misalnya ya, contoh. Sampai ke lipatan siku. 1, 2. Jadi bukan kita memberi tekanan 1 sampai 4 on, lalu kembalinya diangkat. Bukan diangkat ya, tapi tetap berada di kulit. Ya, jadi tetap berada di kulit. Saya sudah coba, jika kita lakukan dengan diangkat, sebanyak 11 kali. Kalau mau coba sedikit ya 7 kali ya, gunakan angka ganjil. Dengan yang bolak-balik ya, bolak-balik dengan balik yang tidak ditekan. Itu ternyata hasilnya lebih fresh bila menggunakan cara yang dia kembali tanpa diangkat. Kalau dia diangkat, fresh juga, tapi lebih fresh jika dia tidak diangkat. Ya, lakukan ke seluruh ruas tubuh menuju ke arah jantung. Di wilayah punggung, ya, dari bawah ke arah atas, yang di wilayah depan tubuh, wilayah perut, dada, juga bisa dilakukan urutan limpatik. Nanti kita bisa lihat di skemanya. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan bahan yang kita gunakan, yaitu minyak herba sinergi. Bolehkah menggunakan bahan lain selain minyak herba sinergi? Nah, ini yang perlu dipahami, apabila kita menggunakan minyak lain, dia hanya menang licin saja. Sedangkan di minyak herba sinergi ini, terdapat herba-herba yang bermanfaat untuk merangsang, mengaktifasi syaraf, ya, syaraf-syaraf yang lemah. Ya, ini terbukti, bisa dibuktikan dengan memberikan beberapa tetes minyak herba sinergi kepada orang yang baru terserang stroke ke puncak kepalanya. Nah, itu bisa terhindar cacat, ya, cacat tubuh pada orang yang terserang stroke. Jadi MHS ini sangat bermanfaat untuk P3K dan juga untuk kasus-kasus yang membutuhkan kerja cepat dari syaraf, seperti orang yang baru terkena stroke dan juga anak-anak yang tiba-tiba demam, ya, awal demam. Kalau demamnya sudah panas, justru sudah lama ya, demamnya sudah sangat tinggi panasnya, tidak usah diurut limpatik, tapi cukup diusap biasa saja. Nanti kalau panasnya sudah mereda, baru diurut limpatik lagi. Karena urutan limpatik pada mereka yang panasnya sudah tinggi justru mempertinggi demamnya. Semakin terbuka suhunya itu ya semakin naik ya. Sedangkan pada yang awal demam, bila diurut limpatik justru dia membantu mempercepat menyelesaikan infeksi penyebab demamnya. Demikian Bapak Ibu tentang urutan limpatik, tidak berpanjang lebar karena sebenarnya apa yang dilakukan dengan treatment urutan limpatik ini adalah hal yang tidak terlalu sulit, hanya membutuhkan ketelitian agar tidak terlalu keras ketika melakukan penekanannya. Dan juga membutuhkan perhatian ketika melihat kasus apa yang sedang akan ditreatment. Bila dia kontraindikasi, maka jangan diberikan treatment urutan limpatik. Boleh dilakukan terhadap bayi, bahkan dari bayi baru lahir. Dan untuk orang-orang tua yang tidak ada kontraindikasi, itu akan membantu tubuhnya menjadi lebih fresh dan tidak mudah terserang sakit. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan kita sehat semua, bisa bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wa'afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.